Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Aura Zara Faza Siva dari SMK Farmasi Surabaya. Ingin mengobservasi lahan apotek yang bernama Apotek Tenggar 1 yang beralamat di Jalan Kedung Sari nomor 24. Yuk kita observasi. Kalau saya boleh tahu, saya sedang berbicara dengan kakak siapa? Dengan Bu Anjar. Dengan Bu Anjar. Baik, jika begitu posisi kakak di sini sebagai apa? Sebagai apoteker penanggung jawab. Ya. Kalau begitu, Ibu sedang bekerja di apotek mana saat ini? Saat ini Apotek Tenggar 1. Apotek Tenggar 1. Ada pusatnya di Manoan, Apotek Tenggar 3. Oh ya. Di sini di Kedung Sari. Ya, di Jalan Kedung Sari nomor 24 yang Apotek Tenggar 1 ini. Ya. Kalau saya boleh tahu, pendidikan minimal untuk berkarir di sini berapa ya? Kalau di sini minimal D3. D3. Yang ini yang ada surat STRA-nya. Ya, soalnya kan sesuai peraturan yang terbaru. Untuk dapat berkarir di pekerjaan ini, kira-kira kompetensi wajib apa yang dibutuhkan? Yang wajib itu tadi punya surat kompetensi. Kalau D3 ya D3, kalau apoteker minimal apoteker, punya ijazah kefarmasian. Lalu kira-kira apa saja sih kompetensi penunjang yang diperlukan untuk memperbanyak peluang dalam pekerjaan yang dikerjakan sekarang? Yang pertama punya surat ya, yang kedua punya keahlian di bidangnya. Kalau kefarmasian ya minimal bisa baca resep, punya ijazahnya, punya surat registrasinya, terus bisa ngapsul kayak gitu. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan sejak dini untuk dapat berkarir di pekerjaan ini, Bu? Kalau memang berminat di bidang farmasi, yang pertama kalau saran saya masuk di sekolah menengah kejuruan farmasi. Kalau mau lanjut jenjang seperti saya apoteker, berarti minimal habis sekolah farmasi mau D3 dulu, tapi nggak bisa jadi apoteker, cuma jadi tenaga teknis kefarmasian. Tapi kalau mau kayak saya minimal harus kuliah di S1 farmasi lanjut profesi apoteker gitu jenjangnya. Kira-kira langkah-langkah apa saja untuk dapat berkarir dalam pekerjaan ini, Bu? Langkah-langkah apa? Kita bebas ya, meskipun anak yang baru lulus tidak apa-apa kita terima, tapi itu tadi kalau sudah bisa menunjukkan surat ijazahnya, surat kompetensinya, terus nanti kita cek bisa ngapsul enggak. Kadang kan ada yang enggak bisa ngapsul, itu kan berarti waktu prakteknya enggak masuk kayak gimana ya. Jadi kita tes kayak gitu, terus baca resepnya gitu. Melayani pasien juga harus ramah lah minimal. Terus apa saja kelebihan atau keunggulan yang sudah dimiliki untuk dapat berkarir di kerjaan ini? Keunggulan. Iya. Kalau untuk diri sendiri kan enggak perlu tanya-tanya ya. Kalau umpama sakit enggak perlu tanya-tanya dokter, minimal lah obat-obat yang OTC kayak gitu yang tanpa resep dokter kita bisa tahu. Demam, langsung saya beli ini aja. Kalau kita udah di apotek ini kan tinggal beli langsung di apoteknya. Kalau kita lagi nggak sedang kerja, bisa beli di apotek lain tanpa harus tanya-tanya dulu di petugasnya. Terus kelebihannya lagi ini bisa kerjasama sama tenaga teknis kesehatan yang lain kayak dokter, perawat, kayak gitu. Terus apa kita perlu dukungan keluarga untuk dapat berkarir dalam pekerjaan ini, Bu? Kalau dukungan keluarga sih pastinya ya, soalnya terkadang tahu sendiri kan kalau sekolah farmasi juga nggak mudah. Jadi umpama sampean ada capeknya, ada latihnya, pastinya umpama kayak orang tua, ayo dek jangan ngeluh, ini kan juga demi masa depanmu. Pasti keluarga nggak munafik, nggak mungkiri, pasti butuh kita. Jika ingin berkarir dalam pekerjaan ini, Bu, kira-kira tantangan apa dan hambatan yang mungkin muncul? Hambatannya kalau berkarir, hambatan mungkin sekolahnya susah ya. Kita nggak bisa bohong kalau memang farmasi itu susah, hitung dosis, hafalan kandungan obat, terus kita juga mesti teliti baca resep, menghitung
obat kayak gitu. Terus hafal satu-satu kandungannya itu kan juga banyak ya gitu kayak gitu. Terus terkadang sama pasien itu juga ada yang nerima, dibilangin ini ngototnya itu kayak gitulah. Tapi kelebihannya banyak. Kalau kita di bidang kesehatan itu banyak daripada susahnya. Kalau tips and tricksnya apa aja, Bu? Tipsnya apa ya? Yang penting kalau memang mau benar-benar terjun di sini ya harus kuat, harus apa ya, benar-benar menggeluti. Karena kan kalau sudah terjun kan tidak mungkin kita pindah sekolah lagi. Soalnya kalau farmasi ya khusus farmasi, nggak bisa pindah pindah jurusan lain. Sayang banget. Terus yang kedua banyak doa. Terus memang harus jaga fisik. Yang pertama itu penting. Soalnya kan kegiatannya banyak. Laboratoriumnya juga prakteknya banyak kan. Butuh jamnya banyak gitu. Peluang untuk dapat berkarir dalam pekerjaan ini sudah ya, Bu? Peluangnya banyak sih. Kalau farmasi setahu saya sampean bisa kayak di apotek ya, rumah sakit. Kalau klinik loh ya, kalau bisa di apotek, rumah sakit. Kalau yang industri bisa di lab, terus bisa di distributor obat, atau bisa di pabrik kayak gitu, pabrik obat tradisional, di pemerintahan bisa. Terima kasih, Bu.